Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
Tuhan, tinggallah dalamku, penuhi hatiku, jamahlah hidupku, pimpinlah jalanku, berjalan denganku, Yesus Tuhan. Ku rasakan kebaikan-Mu, kasih setiamu, pengorbanan-Mu yang tak pernah berhenti melingkupiku, menyertaiku. Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah El Pele, God of Wonders, LOC Pele, the God who does wonderful things, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Nah, mari kali ini saya ajak saudara melihat bersama-sama di dalam Yosua, pasal yang ketiga. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.
Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, sampai di sini. Ayat 5 ini menunjukkan bagaimana Allah itu adalah Sang God of Wonders. Dan ini disampaikan oleh Yosua dengan mengatakan besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. God of Wonders itu akan melakukan perbuatan yang ajaib. Wonderful things. Wonders. Tuhan akan melakukan itu di antara kamu. Sebetulnya ini pernyataan ini dikemukakan pada suatu konteks atau kisah peristiwa di mana orang Israel ini sudah berada di perbatasan Kanaan, menjelang masuk ke Kanaan tersebut. Nah, akan tetapi kalau kita lihat atau kita baca dulu ya, supaya kita tahu kira-kira apa sebetulnya yang sedang terjadi itu ya. Coba kita baca lanjutnya yaitu ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkut tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, ternyata lebih tepat lagi, lebih detail lagi, mereka ini sebetulnya berada di tepi sungai Yordan. Nah, jadi menjelang masuk ke tanah Kanaan, itu ada yang membatasi, yaitu yang disebut sungai Yordan. Dan bahkan sampai hari ini, sungai Yordan itu masih ada, yang mengalir dari utara sampai ke selatan, berakhir di Laut Mati, Yam Hamelah atau Dead Sea. Sebetulnya sungai Yordan ini outletnya itu dari Danau Galilea atau Tiberias. Danau Tiberias kemudian dia mengalir terus ke selatan dan berakhir di Laut Mati. Sumbernya sebetulnya ada di Gunung Hermon dan juga ada beberapa sungai lainnya yang kemudian menyatu menjadi sungai Yordan masuk ke Danau Tiberias atau Danau Galilea. Nah, jadi bahkan sampai hari ini sungai Yordan ini bisa dikatakan juga merupakan pembatas antara dua negara, yaitu sekarang ini negara Israel dan kerajaan Yordania. Ya. Pada saat itu pun sungai Yordan ini juga membatasi daerah yang disebut tanah Kanaan atau tanah perjanjian ini. Tuhan sudah membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, saat inilah mereka ada di perbatasan itu, yaitu di tepi sungai Yordan. Saat ini ada sebuah spot
atau titik yang diyakini tempat penyeberangan orang Israel pada saat itu, yaitu Yosua ini bersama Yosua, yang sekarang dikenal sebagai Qasr el Yahud. Qasr el Yahud. Nah, ini dikaitkan dengan sebuah tempat di mana waktu itu Yohanes Pembaptis membaptis. Sekian tahun kemudian Yohanes Pembaptis ini membaptis di Sungai Yordan. Nah, diyakini di spot itulah Yohanes Pembaptis. Jadi kurang lebih di titik yang sama sekian ribu tahun sebelumnya itu terjadi penyeberangan orang Israel di bawah pimpinan Yosua. Dan kemudian pada perjanjian baru, Yohanes Pembaptis ada di situ. Hari ini kita masih bisa berkunjung ke Qasr el Yahud. Ya. Nah, saudara bisa lihat gambarnya Qasr el Yahud ini. Ya. Nah, baik, kita kembali lagi. Jadi pada saat itu, orang Israel hendak menyeberang Sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan ini. Tapi terhalang oleh sungai. Dan pada saat itu tentunya tidak ada jembatan apapun. Kalau sekarang sudah ada banyak jembatan, ya. Salah satunya adalah yang dikenal sebagai Allenby Bridge. Nah, itu dinamakan sesuai dengan seorang jenderal dari Inggris, Jenderal Allenby, yang pada saat itu ditugaskan untuk memimpin tentaranya berada di Israel pada awal abad 20, tahun 1900-an sekian. Itulah sebabnya kemudian jembatan itu yang sekarang ini menghubungkan antara Israel dan Kerajaan Yordania dikenal sebagai Allenby Bridge, ya. Jembatan Allenby itu yang dikenal sebagai border, perbatasan. Begitu juga pada zaman Yosua. Hanya bedanya pada saat itu tidak ada jembatan. Ya, ketika orang Israel mau menyeberang Sungai Yordan, ya bingung juga gimana mau menyeberangi sungai seperti itu. Tetapi ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan katakan tadi dalam ayat yang ke-5, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, karena memang dia adalah God of Wonders, Allah tidak pernah panik, Allah tidak pernah bingung, Allah tidak pernah mengalami kesulitan, tidak seperti manusia. Ya, kita bisa bayangkan pada saat itu Yosua dan orang Israel berpikir juga, gimana caranya mau menyeberang ini? Ada sungai seperti ini, gimana caranya ya? Sekian banyak orang ini, gimana caranya? Bingung juga. Tapi ada God of Wonders. Dan Yosua katakan, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apa sebetulnya? Nah, tadi sudah sedikit disinggung, Tuhan memberi instruksi kepada Yosua, yaitu supaya memerintahkan para imam yang mengangkut tabut perjanjian. Nah, seperti ini, tabut perjanjian yang merupakan replika ini mempunyai 4 spot, ya, tempat di mana untuk orang atau imam, ya, pada saat itu untuk mengangkutnya. Ya, jadi ini diangkut oleh 4 imam, paling tidak 1, 2, 3, 4, ya. Memanggul demikian seperti yang diperintahkan dalam ayat yang ke-5 tadi, ya, dan harus berada di tepi Sungai Yordan. Sebetulnya apa yang Tuhan maksudkan? Ya? Coba kita lanjut, lihat, kita lompat saja di dalam ayat yang ke-13 mulai, ya.
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Sungai Yordan tadi mengalir dari utara, dari Danau Tiberias, Galilea. Tapi dikatakan ketika para pengimam yang mengangkut tabut perjanjian ini menjejakkan kakinya di tepi sungai Yordan, maka dikatakan air sungai itu akan terputus. Jadi saudara bisa bayangkan aliran dari utara itu berhenti sampai di situ menjadi seperti sebuah bendungan. Nah, otomatis ketika air itu berhenti, maka yang ke arah Laut Mati itu terputus menjadi kering. Nah, dengan keringnya itu maka orang Israel bisa dengan mudah menyeberangi karena airnya sudah dibendung sampai di tempat di mana para imam itu mengangkut tabut perjanjian ini. Ya. Coba kita lanjut lihat ayat 14 ya. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kaki yang dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba, itu yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Nah, sampai di sini nanti saudara bisa lanjut ya baca. Jadi terbendung di tempat itu. Nah, yang mengalir ke Laut Mati atau Laut Araba disebutkan di sana atau Laut Asin, Yam Hamelah, itu tidak ada airnya, kering. Sehingga mereka bisa dengan mudah menyeberang sungai Yordan. Kalau kita mendengar hal ini, sepertinya gampang ceritanya ya. Tapi ini peristiwa yang ajaib. Bahwa Tuhan itu sang God of Wonders. Dia sanggup melakukan apa saja. Dia perintahkan Yosua, kamu menyeberang. Nah, tapi gimana caranya? Tidak ada jembatan, tidak ada sarana penyeberangan. God of Wonders turun tangan. Dia memberi instruksi melalui para imam yang mengangkut tabut perjanjian. Ketika imam itu menjejakkan kakinya di air, maka air itu akan terputus. Itu sebabnya tadi di dalam ayat 5, Yosua mengatakan, besok sesuai dengan instruksi Tuhan, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa karena dia adalah sang God of Wonders, maka tidak ada perkara yang seharusnya membuat kita ini bingung, takut, panik, dan sebagainya. Karena dia adalah sang God of Wonders, dia bisa melakukan apa saja. Ketika dia memberi instruksi, dia tidak akan lepas tangan. Dia tidak akan tinggal diam. Dia tahu kesulitan yang dihadapi oleh anak-anaknya, oleh umatnya. Dia bertindak. Demikian juga saat ini. Saudara dan saya mempunyai Yesus, sang God of Wonders. Tidak seharusnya kita mengalami kebingungan, kepanikan, dan sebagainya. Karena kita punya God of Wonders. Apapun juga yang terjadi, seperti umat Israel ini.
mereka berhadapan dengan sungai Yordan. Ya tentunya yang cukup besar. Secara manusia panik, bingung, dan sebagainya. Tapi God of Wonders tidak pernah panik. Dengan mudahnya dia katakan, besok God of Wonders akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Ya, sekalipun Tuhan menggunakan sarana tabut perjanjian. Tapi tabut perjanjian ini bukan God of Wonders, bukan. Ini hanya sarananya saja. Sesuai dengan apa yang Tuhan instruksikan. Dan ketika para imam itu tadi melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan instruksikan, perkara ajaib terjadi. Andai kata mereka mencoba untuk melakukan suatu kalkulasi. Apa hubungannya ini tabut perjanjian ini kan mestinya kan di kemah suci. Ngapain dibawa ke sungai seperti ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka mujizat tidak akan terjadi. Demikian juga saudara sekalian saat ini. Sungai Yordan apapun yang sedang menghalangi kehidupan saudara. Yang membuat kita panik. Membuat kita bingung. Bukan itunya yang kita lihat. Pandang God of Wonders. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang melakukan perbuatan yang ajaib. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Hanya ikuti saja instruksi Tuhan. Tuhan sanggup. Tapi jangan lupa, Yosua menghubungkan ini dengan kehidupan yang kudus. Kuduskanlah dirimu. Artinya, mari kita, kata kudus itu kados di dalam bahasa Ibrani berarti to separate. Mari kita memisahkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hidup memperkenankan Tuhan. Itulah kudus. Dan ketika kita dalam kondisi separate itu, terpisah dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, maka kita siap melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa Tuhan lakukan. Oleh karena itu mari saat ini kita tidak perlu panik, bingung, dan sebagainya. Kondisi fisik, sakit, penyakit lah, dan sebagainya. Tidak perlu panik. Ada God of Wonders. Tetap percaya. Tetap hidup dalam kekudusan. Maka Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sekalipun. Belum pernah ada orang yang bisa memutus aliran sungai seperti itu. Ya kecuali tentunya dengan peralatan-peralatan yang serba modern. Tapi ini tanpa peralatan apa-apa. Cuma memanggul tabut perjanjian, menjejakkan kaki, maka terputuslah aliran sungai itu. Dalam hidup kudus, taat setia kepada Tuhan, maka kesembuhan terjadi dalam tubuh saudara. Mujizat terjadi. Organ tubuh sekalipun Tuhan sanggup untuk memperbaruinya. Ginjal yang baru, liver yang baru, jantung yang baru. Tuhan sanggup. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Hanya pandang God of Wonders. Percaya kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan, saudara sekalian. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, mulia, besar, dan agung. Dalam nama Yesus, panjang hari ini, kami semuanya sehat, diberkati berkelimpahan. Engkau Allah, God of Wonders, yang melakukan perbuatan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima mujizat-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Kami terima kesembuhan dari Engkau. Haleluya. Amin.